1. Kantor Sekretariat ASEAN berada di A. Chiang Mai, B. Jakarta, C. Kuala Lumpur, D. Singapura, E. Manila. ASEAN, atau Association of Southeast Asian Nations, adalah sebuah organisasi regional yang terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara. Kantor Sekretariat ASEAN berfungsi sebagai pusat administratif dan koordinasi untuk mendukung kegiatan organisasi ini. Kantor sekretariat tersebut berlokasi di Jakarta, Indonesia. 2. Salah satu tujuan dibentuknya PBB adalah A. Pusat segala kerja sama internasional, B. Menyelesaikan perselisihan secara damai, C. Tidak ikut campur urusan dalam negeri suatu negara, D. Menghormati persamaan dan kedaulatan suatu negara, E. Memelihara keamanan dan perdamaian internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, didirikan pada tahun 1945, setelah berakhirnya Perang Dunia II dengan tujuan utama untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional. Hal ini tercermin dalam Piagam PBB, di mana pasal 1 menyatakan bahwa salah satu tujuan organisasi ini adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional. 3. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea ke A3 dan 4, B1, C3, D2, E4. Isi alinea 1 pembukaan UUD 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. 4. Penyebab pentingnya melakukan perjanjian internasional antar bangsa dan negara yaitu untuk A. Lebih menjamin adanya kepastian hukum, B. Memelihara kesungguhan masing-masing negara, C. Meningkatkan kegiatan hubung diplomatik, D. Menghormati kedaulatan negara yang merdeka, E. Memudahkan kerja sama luar negeri di berbagai bidang. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum. Perjanjian itu dapat berbentuk bilateral, antara dua negara, maupun multilateral, dibuat oleh lebih dari dua negara. Salah satu alasan pentingnya perjanjian internasional adalah untuk menghormati kedaulatan negara yang merdeka. 5. Salah satu manfaat kerja sama internasional bagi bangsa Indonesia yaitu A. Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan, B. Meningkatkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan, C. Memperkuat pelaksanaan hukum internasional, D. Mengatasi berbagai macam masalah internasional, E. Mengetahui keunggulan negara-negara lain. Manfaat kerjasama internasional bagi bangsa Indonesia yaitu menunjang upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam upaya penanggulangan terhadap setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dan kejahatan internasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. 6. Ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia. Berdasarkan kemerdekaan yang abadi serta keadilan sosial merupakan tujuan nasional negara Indonesia, yang tertuang dalam A. GBHN, B. Pancasila, C. Batang Tubuh UUD 1945, D. Pembukaan UUD 1945, E. Penjelasan UUD 1945. Tujuan nasional negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan yang abadi serta keadilan sosial.
7. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif negara Indonesia dabadikan untuk A. Perdamaian bangsa, B. Kepentingan internasional, C. Kerjasama regional, D. Kepentingan nasional, E. Keamanan hubungan luar negeri. Dasar dari politik luar negeri bebas aktif adalah kepentingan nasional. Indonesia berusaha mempromosikan dan melindungi kepentingan-kepentingan strategisnya di tingkat internasional. Ini mencakup keamanan, ekonomi, politik, dan kepentingan lainnya yang dianggap penting bagi kesejahteraan dan keberlanjutan negara. 8. Diselenggarakannya hubungan internasional bertujuan untuk A. Menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan perdamaian dunia, B. Kerjasama diselenggarakannya masalah internasional, C. Kerjasama di bidang ekonomi, politik, dan HANKAM, D. Menggalang persahabatan antar bangsa, E. Saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan antar bangsa. Hubungan internasional diarahkan untuk mempromosikan saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan antar bangsa, menciptakan kerjasama, dan menjaga perdamaian serta keamanan dunia. 9. Berikut ini yang tidak termasuk sikap yang perlu kita dukung dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yaitu A. Meningkatkan peranan di ASEAN, B. Mengirimkan pasukan perdamaian dunia atas nama PBB, C. Ikut aktif dalam gerakan non-blok, D. Mendukung uji coba nuklir di gurun pasir, E. Berperan aktif dalam kegiatan diplomatik. Mendukung uji coba nuklir di gurun pasir tidak sejalan dengan semangat perdamaian dan penolakan terhadap senjata nuklir. Uji coba nuklir dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan ketertiban dunia. Oleh karena itu, tindakan seperti itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang mendorong perdamaian, keamanan, dan ketertiban dunia. 10 tujuan Indonesia melakukan politik luar negeri yaitu A. Melakukan kerja sama negara yang netral, B. Ikut berperan secara aktif dalam berbagai kegiatan internasional, C. Mendukung netralitas wilayah internasional, D. Memperhatikan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, E. Menciptakan masyarakat adil dan makmur. Tujuan Indonesia melakukan politik luar negeri adalah ikut berperan secara aktif dalam berbagai kegiatan internasional, di samping memperhatikan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. 11. Kewajiban bagi warga negara terhadap pembelaan negara adalah sebagai perwujudan dari A. Sikap yang mencerminkan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia, B. Partisipasi yang berasal dari warga negara pada bangsa dan negara, C. Pelaksanaan hak dan kewajiban asasi sebagai warga negara, D. Tanggung jawab pada masyarakat bangsa dan negara kita, E. Sikap fanatisme warga negara. Pentingnya sikap cinta tanah air dan kesediaan untuk membela negara adalah fondasi dari kewarganegaraan yang aktif dan berkontribusi positif terhadap kepentingan bersama. Ini juga mencerminkan pengakuan terhadap hak dan kewajiban asasi sebagai warga negara yang melibatkan tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. 12. Bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun, salah satu peluang yang tercipta di era global yaitu A. Kemajuan yang sesuai dengan kepribadian bangsa, B. Pengembangan iptek yang sama dengan dunia, C. Iklan televisi yang semakin terbuka dan bebas, D. Semakin terbuka pasar internasional bagi produk dalam negeri, E. Masuknya produk dari luar negeri dengan mudah. Dengan memahami dan memanfaatkan peluang yang terbuka di pasar internasional, Indonesia dapat mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
13. Landasan struktural politik luar negeri Indonesia yaitu Pasal A14 UUD 1945, B10 UUD 1945, C12 UUD 1945, D11 UUD 1945, E13 UUD 1945. Pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan politik luar negeri. Presiden dapat menjalin hubungan dengan negara-negara lain, mengadakan perjanjian internasional, dan menjaga kepentingan negara di tingkat internasional. Selain itu, pasal ini memberikan landasan hukum bagi Presiden untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia. 14. Berikut ini yang tidak termasuk asas-asas berdirinya PBB yaitu: A. Tidak ikut campur urusan rumah tangga negara manapun, B. Persamaan kedaulatan terhadap semua anggota, C. Menyelesaikan perselisihan internasional secara damai, D. Setiap anggota memiliki kewajiban sesuai piagam PBB, E. Memberikan bantuan kepada negara yang dikenai sanksi PBB. Prinsip PBB yang berkaitan dengan sanksi terhadap suatu negara umumnya lebih bersifat pembatasan, dan tidak mencakup memberikan bantuan kepada negara yang dikenai sanksi. Sanksi biasanya diarahkan untuk memotivasi perubahan perilaku negara yang melanggar norma-norma internasional. 15. Contoh peranan PBB pada bidang hukum dan kemanusiaan yang bisa dinikmati oleh masyarakat internasional yaitu: A. Penyelesaian sengketa Pulau Ligitan dan Sipadan, B. Berakhirnya perang antara AS dengan Irak, C. Menghentikan percobaan nuklir, D. Berakhirnya perang dingin antara AS dan US, E. Penandatangan Piagam HAM Sedunia. Piagam HAM Sedunia, atau yang dikenal sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, merupakan dokumen yang diadopsi oleh PBB pada 10 Desember 1948. Piagam ini menetapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus diakui dan dihormati oleh semua negara anggota PBB. Oleh karena itu, penandatanganan piagam ini mencerminkan peranan PBB dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia secara global. 16. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Agresi. 2. Pelanggaran wilayah. 3. Sabotase. 4. Misi kebudayaan. 5. Pemberontakan bersenjata. 6. Penyebaran ideologi. Dari pernyataan tersebut, yang termasuk bentuk ancaman militer terhadap bangsa dan negara adalah A1, 2, 3, dan 4, B2, 3, 4, dan 5, C1, 2, 3, dan 5, D1, 2, 5, dan 6, E semua jawaban benar. Dari pernyataan tersebut, yang termasuk bentuk ancaman militer terhadap bangsa dan negara adalah 1, 2, 3, dan 5. Agresi, tindakan agresif atau penyerangan dari pihak asing, pelanggaran wilayah, masuk atau menyerang wilayah suatu negara tanpa izin, sabotase, merusak atau menghancurkan instalasi penting militer atau objek vital nasional. Pemberontakan bersenjata, gerakan bersenjata yang menentang pemerintahan. 17. Upaya untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa disebut A. Bombarder, B. Invasi, C. Blokade, D. Sabotase, E. Agresi. Upaya untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa disebut sabotase. 18. Yang tidak termasuk cara-cara penyelenggaraan bela negara adalah A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pengabdian sesuai dengan profesi,
C. Diselenggarakan hanya oleh TNI dan Polri. D. Pengabdian sebagai sukarelawan TNI. Semua jawaban benar. Penyelenggaraan bela negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, saja. Bela negara melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk warga sipil dan berbagai profesi. Oleh karena itu, penyelenggaraan bela negara melibatkan semua lapisan masyarakat, bukan hanya militer dan kepolisian. 19. Pendidikan kewarganegaraan dapat dijadikan wahana bagi peserta didik dalam pembelaan negara karena dapat menanamkan A. Jiwa anti penjajah, B. Nasionalisme dan patriotisme, C. Keberanian, D. Rasa solidaritas, Paham disintegrasi. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang cinta tanah air, nasionalisme, dan memiliki rasa kesetiaan terhadap negara, patriotisme. Ini melibatkan pemahaman terhadap nilai-nilai, sejarah, dan tugas-tugas sebagai warga negara yang baik. 20. Sikap negatif yang perlu dihindari oleh siswa di sekolah dalam menghadapi berbagai ancaman, antara lain, A. Mematuhi tata tertib sekolah, B. Menjaga persatuan sesama teman, C. Terlibat perkelahian pelajar, D. Menjaga nama baik sekolah, Saling membantu antar eman sekolah. Terlibat dalam perkelahian atau kekerasan di sekolah merupakan sikap negatif yang dapat merugikan diri sendiri, teman-teman, dan citra sekolah. Oleh karena itu, menjauhi perkelahian dan memilih solusi yang damai lebih baik untuk membangun lingkungan sekolah yang aman dan positif. 21. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Melaksanakan ronda malam. 2. Melindungi teroris. 3. Melapor kepada aparat bila terjadi pelanggaran hukum. 4. Tidak mengkonsumsi narkoba. 5. Melestarikan kebudayaan nasional. 6. Mengutamakan kepentingan golongan. Dari pernyataan tersebut, yang termasuk partisipasi dalam usaha pembelaan negara adalah A1, 2, 3, dan 4, B3, 4, 5, dan 6, C2, 3, 4, dan 5, D1, 3, 4, dan 5, semua jawaban benar. Dari pernyataan tersebut, yang termasuk partisipasi dalam usaha pembelaan negara adalah 1, 3, 4, dan 5, melaksanakan ronda malam, dapat membantu menjaga keamanan lingkungan, melapor kepada aparat bila terjadi pelanggaran hukum, berkontribusi pada penegakan hukum dan keamanan, tidak mengkonsumsi narkoba, mendukung upaya menjaga kesehatan dan kestabilan sosial, melestarikan kebudayaan nasional, menjaga identitas dan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. 22. Sebagai pelajar bentuk partisipasi aktif dalam upaya bela negara dapat kita wujudkan melalui A. Ikut wajib militer secara sukarela, B. Belajar giat dan berprestasi, C. Belajar ilmu bela diri secara serius, D. Bersedia memanggul senjata untuk bela negara, Menyalahgunakan narkoba. Partisipasi dalam kegiatan pembelajaran, mengembangkan diri, dan berprestasi di berbagai bidang pendidikan merupakan bentuk kontribusi positif terhadap pembangunan dan pertahanan negara. Meningkatkan kualitas diri dan pengetahuan dapat menjadi sumbangan yang berarti dalam upaya bela negara. 23. Contoh upaya bela negara dalam kehidupan di lingkungan masyarakat adalah A. Melaksanakan kebersihan lingkungan, B. Membuat pos ronda, C. Melaksanakan siskamling, D. Mengadakan musyawarah warga secara rutin, Mematuhi tata tertib sekolah.
Melaksanakan Siskamling, sistem keamanan lingkungan, dapat dianggap sebagai salah satu contoh upaya bela negara dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Siskamling melibatkan partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar mereka, serta berkontribusi pada upaya menjaga ketertiban dan keselamatan bersama. 24 di bawah ini yang merupakan sikap setia terhadap bangsa dan negara adalah: A. Mengikuti upacara kemerdekaan, B. Mempelajari budaya-budaya luar, C. Mencintai produk dalam negeri, D. Menghindari budaya dalam negeri, E. Membuka diri terhadap masuknya semua budaya asing. Mengikuti upacara kemerdekaan juga dapat dianggap sebagai sikap setia terhadap bangsa dan negara. Ini menunjukkan partisipasi dan penghargaan terhadap peristiwa penting dalam sejarah bangsa. 25. Organisasi kelengkapan PBB yang mempunyai wewenang untuk memberi saran kepada Dewan Keamanan yaitu: A. Dewan Ekonomi dan Sosial, B. Mahkamah Konstitusional, C. Majelis Umum, D. Dewan Perwakilan, E. Sekretariat. Majelis Umum memiliki wewenang luas dalam memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan Bab 4 Piagam PBB, Pasal 9-14 Piagam.